itulah sumber semangat kita dalam hidup. Uang bisa membawa kebahagiaan dan bisa membawa kesengsaraan jiwa. Kita semua selalu mengidamkan memiliki uang yang banyak layaknya Raffi Ahmad. Bisa beli mobil mewah, kapal pesiar, dan yang saya idamkan sejak kecil adalah beli rumah yang ada kolam renangnya. Namun realita tidak sesuai dengan ekspektasi, dan saya hanya menikmati udud ketengan dan kopi sasetan. Di sini saya berpikir kenapa uang tidak dicetak sebanyak mungkin agar rakyat atau warga negaranya banyak uang. Namun hal ini tidak bisa dilakukan. Kemudian saya pergi ke Amerika dan bertanya kepada orang pintar di sana. Dan saya bertanya mengapa uang tidak dicetak sebanyak mungkin agar semua orang bisa membeli apapun. Sang ahli berbicara bahwa hal tersebut tidak akan bisa dilakukan. Jika mencetak uang sebanyak mungkin akan menyebabkan kekacauan di negaranya sendiri, atau hal ini disebut dengan inflasi. Inflasi adalah sebuah bentuk sistem yang membuat harga uang atau nilai tukar uang itu sendiri berkurang. Contohnya, semakin banyak uang, setiap orang bisa beli barang apapun, maka nilai tukar uang menjadi rendah dan tidak berharga. Semakin banyak orang yang tidak bisa membeli barang, maka harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Contohnya batu akik yang harganya bisa puluhan juta dikala jumlahnya sedikit. Namun jika jumlahnya semakin banyak, maka harganya akan semakin murah. Begitupun dengan uang. Semakin banyak uang dan semakin banyak orang yang bisa membeli barang, maka uang tersebut tidak memiliki arti atau nilai. Semua ini sudah diseimbangkan oleh para ahli di bidangnya. Beberapa negara yang mengalami inflasi sangatlah hancur adalah contohnya Jerman yang mencetak uang sebanyak mungkin pasca kalah Perang Dunia. Tetapi hal ini menjadikan Jerman semakin hancur, nilai tukar uang semakin rendah. Bahkan di masa tersebut uang dijadikan mainan oleh anak-anak berserakan di jalanan karena tidak memiliki nilai atau arti. Dan negara berikutnya adalah Zimbabwe. Di negara tersebut pernah terjadi inflasi yang sangatlah parah. Bahkan untuk membeli telur 3 butir pun harus membawa uang 1 triliun dolar Zimbabwe. Bayangkan oleh kalian ke warung beli telur bawa duit segerobak. Hal ini merugikan negaranya sendiri. Bahkan diketahui ketika Jerman mengalami hal tersebut, uang dijadikan bahan untuk menyalakan kayu bakar. Maka dengan undang-undang peruangan, semua sudah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi hal tersebut. Semua harus seimbang antara barang yang dibeli dan cetak uang negaranya. Ini semua sudah diatur oleh Bank Dunia atau Undang-Undang Dunia soal cetak uang. Inilah alasan mengapa Indonesia juga memiliki hutang begitu banyak, kurang lebih 8.000 triliun ke Bank Dunia dan negara-negara lainnya. Jika uang bisa dicetak begitu saja, maka Indonesia pasti mencetak sebanyak mungkin lalu dikorupsi. Aduh. Bahkan dalam kasus inflasi ini, negara Hungaria tidak ketinggalan. Hungaria pernah mencetak uang nominalnya 1 miliar triliun. Aduh, anjing double bating. Hal ini menjadi contoh salah satu sejarah bahwa inflasi terparah dunia. Di masa tersebut kalian bisa melihat bahwa uang berserakan di jalanan bahkan lebih parah dari sampah. Jumlah uang lebih banyak dari sampah itu sendiri. Setiap sudut jalanan atau kota selalu terlihat lembaran uang yang bahkan disapukan oleh para petugas. Maka atas hal tersebut uang tidak bisa dicetak sebanyak mungkin karena akan merugikan rakyat dan negaranya sendiri. Dan udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Saya capek pengen ngopi sama ngudud. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye, dadah.